terhadap kasus Syekh Ali Jaber. Kita baik satu dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung, karena saya tergabung di MUI ya Pak, sudah membuat pernyataan tegas dan keras mengecam aksi penganiayaan kemarin ya terhadap Syekh Ali Jaber. Dan kita turut mendukung secara moral terhadap Syekh Ali Jaber karena beliau adalah ulama kita. Walaupun beliau baru pindah ke warganegaraan tahun 2012, itu menunjukkan beliau sangat cinta dengan Indonesia. Padahal kalau beliau jadi imam di Arab jelas bergaji Pak. Di Arab itu gaji imam itu per bulan paling dikit 200 juta. Imam Darul Akhirah berapa gajinya ya? Darul Akhirah 200 juta juga. Amin, amin, amin. Artinya mending di Arab lah dia gitu. Jadi imam aja udah imam sholat 5 waktu habis itu tidur gitu. Tidur aja sepanjang hari udah kaya gitu Pak. Tapi beliau lebih senang jadi warga negara Indonesia. Artinya itu yang betul-betul kita apresiasi. Dan yang kedua, alhamdulillah ada sisi positif. Gara-gara musibah kemarin Syekh Ali Jaber naik ratingnya. Tingkat keberterimaan publiknya naik. Ibarat politisi itu Pak, elektabilitasnya naik ya. Loncat bisa 10 kali lipat. Penggemarnya Syekh Ali Jaber itu loncat sampai 10 kali lipat. Dua. Yang ketiga, saya malah senang dengan tindakan cepat pemerintah. Senang betul saya terhadap kasus Syekh Ali Jaber. Pemerintah tanggap sekali. Mulai dari wali kota, kemudian gubernur, Kapolda ya, langsung turun tangan itu. Sampai Mabes Polri, sampai Presiden Jokowi pun mengutus Menko Polhukam Pak Mahfud MD untuk sowan ke Syekh Ali Jaber. Ini menurut saya sungguh luar biasa. Atensi perhatian pemerintah terhadap kasus yang kemarin. Jadi kalau bagi saya sudah di luar ekspektasi, sudah melampaui. Saya pikir cukup Kapolda aja lah sama gubernur gitu. Ternyata sampai Menko Polhukam turun tangan. Dan makanya di tajuk berita internasionalnya, pemerintah Indonesia sangat tanggap dengan kasus penganiayaan terhadap ulama Syekh Ali Jaber ini. Saya acungkan jempol. Dan yang berikutnya, Syekh Ali Jaber ini bukan ulama provokatif. Beliau ini adalah ulama yang sangat moderat. Selain beliau memang ahlul Quran ya Pak. Ahlul Quran ini sangat dimuliakan Allah. Beliau adalah ulama yang sangat moderat, mendamaikan, dan dia tidak pernah terdengar ceramah beliau itu yang bikin emosi, bikin kesel, tidak ada. Pokoknya mendamaikan. Jadi saya yakin betul pasca kemarin dan ke sekarang ini beliau akan semakin diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Makanya ada hadis memang ketika Allah ingin mengangkat derajat seseorang tapi amalnya belum nyampe kepada makom itu, maka Allah akan kasih dia musibah, akan loncat kepada makom tertinggi. Saya juga sebenarnya ngarep lah ditujah itu, tapi sini juga ditujahnya. Jangan dada Pak, ngarep ditujah terus viral. Waduh, kalau saya viral Pak ceramah di Indosiar ngantiin Mama Dedek saya misalnya. Kadang-kadang ngayal juga kayak gitu. YouTube saya itu Pak, untuk sampai 1000 subscriber itu susah bener ya. Mungkin kalau saya ditujah orang dulu, tapi jangan di dada, jangan. Ditujah orang dulu, viral barangkali saya. Itu hikmahnya sedemikian rupa. Kemudian yang berikutnya begini. Sekarang masuk ke penusuk dan sudah ditetapkan tersangka. Bahkan hebatnya Pak polisi, mungkin kalau yang ditusuk orang biasa pasalnya nggak kayak gitu. Tapi karena yang ditusuk ulama Pak, pasal pembunuhan berencana kan, percobaan pembunuhan berencana, ancaman hukuman mati. Walaupun hakim tetap proporsional ya, tidak akan mungkin menetapkan sedemikian rupa. Loh mengapa polisi terkesan memberatkan tersangka? Karena polisi nggak mau dibully. Cari aman Pak polisi itu, nggak mau dia dibully. Selesaiin aja orang satu ini. Yang penting orang nggak ngebully kepolisian. Saya yakinnya begitu. Tapi ada dissenting opinion. Wah, kalau kata orang itu. Apa opini ketiga yang perlu saya sampaikan? Apakah mungkin pelakunya orang gila? Bisa jadi. Orang depresi Pak, bukan orang gila. Bisa jadi. Walaupun itu bukan klaim saya ya Pak. Yang nggak apa-apa nih, saya panjangin ya. Bisa jadi. Karena ngapa? Saya ini tukang ruqyah, praktisi ruqyah. Saya ratusan Pak meruqyah orang serupa dengan penyakit kayak gitu. Bahkan ada nggak jauh dari tempat kita, sampai dia ingin nujah ibunya sendiri, gara-gara depresi.
S2 UIN Raden Intan, Pak. S2 IAIN. YouTubean, kerjaannya internetan, Facebookan. Depresinya gara-gara apa? Terlalu banyak bermedia sosial. Akhirnya muncul bisikan. Yang sudah terjadi itu semua pakaian keluarganya dibakar sama dia. Saya tanya, ngapa kamu bakar? Dia baca hadis dulu, lancar. Baca ayat dulu, ada perintah Ustaz. Kalau sekeluarga saya ini ahli maksiat, untuk membersihkan dosanya, maka ku bakar bajunya. Allahu Akbar. Terakhir Pak, dia mau nikam ibunya, untuk ibunya bangun dari tidur. Lo ngapa kamu bunuh? Ada bisikan kalau ibu saya mau masuk surga, maka saya harus membunuhnya sekarang. Itu depresi, tidak gila. Kalau yang gila itu yang di jalan bypass itu, yang telanjang itu loh Pak. Kita pakaiin baju malah dilepas lagi. Dan hebatnya nggak kena corona itu malah. Nggak pernah masuk angin, itu gila. Itu depresi. Namanya depresi minor ya. Kadang-kadang kumat, kadang-kadang tidak. Boleh jadi. Termasuk kejadian yang di Tangerang. Kejadian yang di Tangerang yang nyoret-nyoret masjid. Ya, yang rabi Al-Quran. Itu rumahnya cuma 15 meter dari musola itu. Cuma 15 meter dari musola tempat dia ngoret-ngoret itu. Cuman beruntungnya dia, sebelum kejadian sudah sempat dibawa ke perukiah. Namanya Ustadz Suparno juga Pak namanya. Jadi ke perukiah, Ustadz Suparno bersaksi. Yang bersangkutan ini memang benar adanya depresi. Dan sudah dirukiah. Dan beruntungnya sudah ada surat dari rumah sakit jiwa. Aman dia. Jadi itu tidak terkait dengan aksi sabotase, tapi memang ada gejala depresi yang kayak gitu ada. Dan di Korea ini sudah banyak terjadi. Artis-artis idola mati dibunuh oleh fansnya. Saking cintanya mengidolakan artis Pak, maka fansnya depresi dan ada bisikan suruh membunuh. Dan ternyata penusuk Syekh Ali Jaber, ternyata itu ada bukti digital sudah berbulan-bulan terakhir ini tiap hari nonton video ceramah Syekh Ali Jaber. Tiap hari Pak. Saking mengidolakannya. Banyak orang nggak percaya, tapi saya sebagai seorang praktisi ruqyah sudah sering mendapati kejadian yang serupa. Nah, adapun kasus di Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir apa ya? Ada imam dibacok. Kejadiannya begini tuh Pak. Imam itu ketua takmir masjid. Ada masalah di masjid sama tukang megang kotak amal. Tukang megang kotak amal itu sebetulnya supirnya sendiri. Supirnya sendiri, kemana-mana yang nyupirin itu dia nih. Cuman pas mau sholat maghrib dia marah. Ada isu mungkin uang kotak amal keambil atau kepake. Maka dia ngomong pas mau sholat maghrib, sini ambil kunci kotak amal, kamu nggak boleh megang lagi. Mungkin gara-gara corona banyak masalah ekonomi, campur kesal karena malu diomongin begitu dekat orang, di tengah orang banyak. Pulanglah dia ke rumah ngambil golok. Imamnya lagi ngimamin sholat dibacok. Itu tetangga sendiri, sesama pengurus masjid, tersinggung gara-gara masalah kotak amal. Jadi bukan PKI, bukan Pak ya, bukan. Jadi apa kawan sendiri sebetulnya. Makanya bagi takmir masjid dari Al-Akhirah pamarkan Pak, kalau marah sama pengurus yang lain jangan dekat orang banyak, nanti dibacok nanti orang depresi. Jadi begitu ya, ini saya perlu klarifikasi sedemikian rupa. Nah terakhir ini tentang Nur Sugi. Nur Sugi itu bukan ustadz Pak, saya perlu klarifikasi. Kalau Ustadz Abdul Somad ulama iya. Kalau Ustadz Adi Hidayat ulama, iya ulama beneran tuh. Jadi kalau Ustadz Yusuf Mansur ulama, iya. Kalau Kiai Ma'ruf Amin ulama, iya. Makanya saya ini senang. Saya ditanya Ustadz, boleh nggak ulama masuk 0102? Kemarin itu ya, 2019 saya balik. Bagus kata saya. Ada rombongan ulama ke 01. Ada rombongan ulama ke 02. Ada rombongan ulama netral. Bagus. Nggak ada yang jelek. Bagus semua itu. Saya setuju semua. Karena ulama harus ada di mana-mana. Cuman kalau Nur Sugi bukan ustadz, bukan ulama. Pernah nggak dengar Nur Sugi ceramah bagus? Kerjaannya misu-misu kan Pak, maki-maki orang aja itu. Dan kemarin dia di penjara wajar. Karena ngapa? Dia sudah menghina ribuan dan ratusan ribu ulama dan santri di Nahdlatul Ulama. Dan itu penghinaan betul itu. Dia sehari aja nggak pernah mondok, tapi menghina kiai.
menghina ulama. NU itu Pak, pesantrennya saja ratusan ribu, alumninya tiap tahun jutaan orang santri, ulama semua itu nanti, kiai-kiainya yang banyak. Jadi menurut saya pantas tuh, cangkemnya itu harus disuruh diam dulu. Karena begini, mohon maaf tuh, kalau jadi pendakwah itu ndak boleh lah provokatif, nggak bagus. Karena begini, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga lah yang mengadu domba. Saya sarankan bapak-bapak jangan sering ngedengar Nur Sugi, jangan sering ngedengar Abu Janda juga jangan Pak. Ini biar adil saya. Satu kubu nih Abu Janda nih. Apa pula namanya Abu Janda itu? Satu kubu namanya Nur Sugi. Dua-duanya jangan didengar itu. Karena bikin kita musuhan kan. Jadi kita ini rusak akidahnya gara-gara politik kok jadi musuhan. Ini klarifikasi dari saya tentunya. Terkait dengan perkara-perkara yang lainnya, sekali lagi saya ingin ada penegasan bahwasanya ulama, mubalik, ustadz dimanapun levelnya harus mengarahkan umat ini walaupun beda pilihan politik, tapi tetap akur satu sama lain. Jadi demikian. Masih ada? Ya Pak Haji dulu silakan.